Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza masahu syarru kana ya'usa. Apabila kami beri kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling, membelakangi dengan rasa sombong. Dan apabila kami timpakan musibah kepadanya, niscaya dia berputus asa. Itulah manusia. Ketika diberi kenikmatan dengan berbagai macam kenikmatan, jabatan, pangkat, harta, anak dan sebagainya, dengan fasilitas hidup yang baik, justru kebanyakan manusia itu menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika pangkat itu dicabut, hartanya dicabut, anaknya dicabut, fasilitas itu dicabut, bukannya mereka mendekat kepada Allah, tapi justru mereka berputus asa. Itulah manusia. Sehingga Allah juga sampaikan di ayat yang lainnya, walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal faba aktsarun nasi illa kufura. Sungguh kami telah menerangkan berkali-kali kepada manusia di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Jamaah yang dirahmati Allah, Imam Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nasuhul Ibad, menjelaskan bahwa nanti di akhirat Allah telah menyiapkan 4 hujah untuk 4 macam jenis manusia di akhirat. Hujah yang pertama adalah ditujukan kepada orang-orang kaya, orang yang hartanya banyak, yang banyak perusahanya dan sebagainya. Kalau mereka nanti di akhirat dikatakan, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Kenapa kamu sering meninggalkan sholat? Lalu jawaban mereka adalah karena kami sibuk mengurus harta, karena kami sibuk mengurus perusahaan, karena kami sibuk untuk investasi lainnya. Maka Allah katakan, hambaku Sulaiman, dia jauh lebih kaya daripada kamu, dia hartanya banyak, bahkan memiliki kerajaan, tetapi hambaku Sulaiman ini selalu ingat kepadaku dan beribadah kepadaku, tidak meninggalkan sholat. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hujah yang kedua adalah ditujukan kepada para pejabat, para pemimpin yang dia harus melayani pimpinannya, yang dia harus melayani atasannya, sehingga dia patang-panting. Dan ketika ditanya, kenapa kamu meninggalkan sholat? Kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Maka bila jawaban mereka adalah kami sibuk melayani pimpinan-pimpinan kami sibuk melayani orang-orang yang ada menjadi bawahan pimpinan kami, maka Allah akan katakan kepada mereka, hambaku Yusuf, dia harus melayani seorang raja dan istrinya, dia melayani seluruh rakyat yang ada di bawahannya, tapi hambaku ini tidak pernah meninggalkan sholat kepadaku, selalu beribadah kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah, hujah yang ketiga adalah ditujukan kepada orang-orang yang sakit-sakitan, yang stroke, yang lumpuh, yang rumab, yang demam, dan apa saja. Apabila mereka nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu meninggalkan sholat? Kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Bila jawabannya adalah karena kami sibuk mengurusi penyakit kami, mengobati kami, karena kami sibuk mencari penawar untuk penyakit kami, maka Allah akan mengatakan bahwa hambaku Ayub jauh lebih berat sakitnya dari kamu,
Hambaku Ayub, Nabi Ayub dikucilkan dari kaumnya, bahkan ditinggalkan istrinya, tapi dia selalu berkhidmat kepadaku, selalu salat kepadaku, tidak meninggalkan beribadah kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah, hujah yang keempat adalah ditujukan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak punya harta, yang tidak punya apa-apa. Bila mereka ditanya, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Lalu jawabannya adalah, karena kami terlalu miskin sehingga kami tidak punya waktu untuk beribadah. Kami tidak punya waktu untuk sholat kepadamu, karena kami mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kami, untuk mengisi perut istri kami, untuk mengisi perut anak-anak kami, karena kami hidup dalam kesusahan sehingga tidak punya waktu lagi. Maka Allah akan mengatakan, hambaku Isa jauh lebih miskin daripada kamu, sangat miskin. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya rumah, bahkan dia tidak punya istri, tidak punya keluarga, tapi dia selalu khidmat kepadaku, beribadah kepadaku.